Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai transformasi. Nah, sebelum ke pembahasan inti, Ibu mau review kembali materi mengenai transformasi. Nah, transformasi itu kan suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Nah, kalau transformasi geometri, suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yang disebut dengan titik XY menuju posisi lain atau titik X aksen dan Y aksen. Oke, untuk macam-macam transformasi geometri. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai pergeseran atau disebut dengan translasi. Terus ada pencerminan atau refleksi. Ketiga ini ada perputaran dan rotasi. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perputaran atau rotasi. Dan yang keempat yang akan dibahas di minggu selanjutnya yaitu perkalian atau disebut dengan dilatasi. Oke, kita masuk ke topik inti yaitu perputaran atau disebut dengan rotasi. Rotasi adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat atau sudut tertentu. Nah, ciri-cirinya itu di kelas 9 ini sudut rotasinya ada 4 sudut istimewa yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, arah rotasinya ini, kalau misalkan berlawanan jarum jam, dia bersifat positif. Berarti, kalau misalkan berlawanan jarum jam, dia berputarnya ke kiri ya. Dan searah jarum jam, dia bersifat negatif, berarti berputarnya ke kanan. Nah, titik pusatnya itu, titik pusat rotasi, yaitu di titik asal atau 0,0. Contohnya, misalkan di sini ada komedi putar. Kalian pasti pernah tahu ya biang lala yang ada di Dufan atau di pasar malam. Nah, kalau misalkan kita naik biang lala itu, kita bakal berputar, bisa jadi ada di posisi teratas, di posisi bawah, atau di tengah-tengah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perputaran atau disebut dengan rotasi. Oke, tadi udah ada ciri-cirinya. Selanjutnya, Ibu kasih keterangan lagi di sini supaya lebih mudah. Jadi, untuk rotasi ini, pusat rotasinya ada di 0,0. Kalau misalkan searah jarum jam, dia bersifat negatif. Kalau berlawanan arah, dia bersifat positif. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi, ada 4 segitiga. Nah, untuk bagian pertama ada, nah kalau misalkan dia berputar searah jarum jam, maka berputarnya ke kanan dan bersifat negatif. Tapi kalau misalkan berputarnya itu berlawanan arah jarum jam, berarti berputar ke kiri, dia bersifat positif. Nah, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Maksudnya apa? Jadi, misalkan nih, titiknya dari kuadran 1, dia berputar ke kuadran 2. Nah, kuadran 1 ini dia, nah kalau misalkan dari kuadran 1 ke kuadran 2 berputar, maka besar sudutnya itu 90 derajat. Nah, selanjutnya dari kuadran 2 berputar ke kuadran 3, berarti jadi 180 derajat. Selanjutnya berputar lagi ke kuadran 4. Jadi 270 derajat dan balik lagi ke titik awal yaitu ke kuadran 1 jadi 360 derajat. Jadi perlu diingat bahwa satu kali putaran itu jumlahnya 360 derajat. Jadi kembali lagi ke titik awal gitu. Itu disebut dengan satu kali putaran. Nah, di sini ada kelompok rumusnya, biar nanti pas ada soal lebih mudah. Jadi, untuk sudut rotasi 90 derajat atau negatif 270 derajat. Maksudnya gimana? 90 derajat ini, dia bersifat positif ya. Berarti, dia berputarnya itu berlawanan arah. Nah, untuk yang negatif 270 derajat ini, dia bersifat negatif. Berarti, dia berputarnya searah jarum jam.
Nah, kalau misalkan nanti ada soal sudut rotasinya itu 90 derajat atau negatif 270 derajat, maka rumusnya itu A titik X, Y dirotasikan menjadi A aksen negatif Y, X. Nah, untuk bagian ini, jadi posisinya dirubah menjadi YX dan Y-nya ini bersifat negatif. Yang kedua, untuk sudut rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat. Nah, rumusnya, titik A, X, Y dirotasikan menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Nah, untuk bagian ini, jadi titiknya tidak berubah, posisinya sama, tetap X, Y, tapi sifatnya berubah menjadi negatif semua. Jadi, titik X dan Y-nya itu kita rubah menjadi negatif semua. Nah, untuk yang ketiga ada sudut rotasi 270 derajat atau negatif 90 derajat. Nah, untuk ketiga ini, jangan sampai ketukar ya, karena rumus ke-1 dan rumus ketiga ini hampir sama. Di sini posisinya 270 derajat ini bentuknya positif. Berarti dia berputar berlawanan arah. Berarti berputarnya ke kiri ya. Nah, untuk negatif 90 derajat ini, dia bersifat negatif, berarti dia berputar searah jarum jam. Begitu. Nah, untuk rumusnya, titik A, X, Y dirotasikan menjadi A aksen Y, negatif X. Nah, untuk bagian ketiga ini, posisinya dirubah, yang awalnya XY menjadi YX. Selanjutnya, X ini menjadi negatif. Untuk yang terakhir, yaitu sudut rotasi 360 derajat atau negatif 360 derajat. Nah, rumusnya, titik A, X, Y dirotasikan menjadi A aksen X, Y. Karena kan 360 derajat itu satu kali putaran, dia akan kembali ke titik awal. Jadi, tidak ada perubahan, tetap posisinya seperti itu. Jadi, titik X-nya tidak berubah dan sifatnya juga tidak berubah, tetap segitu-segitu aja. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, A aksen adalah bayangan titik A 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat, berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0, koordinat titik A aksen adalah, nah di sini Ibu kasih tanda berlawanan arah jarum jam. Ingat ya, kalau misalkan berlawanan arah jarum jam berarti 90 derajatnya ini bersifat positif, karena dia berputar ke arah kiri. Nah, di sini ada rumus yang tadi. Oke, untuk nomor 1 ini, clue-nya dia berlawanan arah jarum jam, berarti 90 derajat ini bersifat positif. Berarti dia menggunakan rumus yang pertama. Oke, jangan sampai ketukar ya. Karena di rumus yang ketiga ini, 90 derajatnya bersifat negatif. Sedangkan rumus yang pertama ini 90 derajatnya bersifat positif. Jadi untuk soal nomor 1 ini menggunakan rumus yang pertama. Kita salin ulang rumusnya. Berarti titik A, X, Y dirotasikan 90 derajat menjadi A aksen negatif Y, X. Kita masukkan titiknya, berarti titik A 3,5 dirotasikan 90 derajat menjadi negatif 5,3. Jadi posisinya ditukar. Selanjutnya untuk bagian Y-nya ini dirubah menjadi negatif. Oke, paham ya? Jadi, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Jika suatu titik 3, negatif 2 adalah hasil rotasi sebesar 180 derajat, maka titik asalnya adalah untuk 180 derajat ini, mau itu positif atau negatif, rumusnya tetap sama aja ya. Nah, berarti untuk soal nomor 2 ini, dia menggunakan rumus yang kedua. Berarti kita salin ulang lagi rumusnya. Nah, selanjutnya kita masukkan titiknya, yaitu 3, negatif 2. Dirotasikan sebesar 180 derajat, maka hasilnya
Untuk titiknya ini kita rubah semua menjadi negatif. Berarti jadi negatif 3,2. Kenapa 2 menjadi positif? Karena awalnya 2 ini bersifat negatif. Kalau misalkan awalnya negatif, berarti dirubah menjadi positif. Begitu. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, bayangan titik A 2, negatif 6 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X adalah, untuk nomor 3 ini, clue-nya adalah searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam, dia berputar ke kanan dan bersifatnya negatif. Kita cari rumus yang ada di samping ini, yang 90 derajatnya ini bersifat negatif. Yang mana? Berarti rumus yang ketiga ya, yang ini. Oke, selanjutnya kita salin ulang rumusnya. Nah, kita masukkan titiknya yaitu 2, negatif 6. Dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Oke, berarti posisinya berubah menjadi YX dan X-nya ini bersifat negatif, sehingga hasilnya negatif 6, negatif 2. Begitu. Mudah ya, jadi untuk bagian rotasi ini sebenarnya caranya sama saja seperti translasi, tapi ini lebih simpel, jadi nggak terlalu banyak rumus. Perlu diingat, kalau misalkan nanti ada contoh soal atau soal-soal selanjutnya, kalian harus fokus 90 derajatnya ini berlawanan arah atau searah jarum jam. Jadi nanti bisa disesuaikan di rumus yang ada di samping ini. Semoga kalian bisa mengerti. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.